Halo semuanya, aku Thor, dan pada video kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang business analyst. Seorang business analyst memegang peranan penting dalam mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menjembataninya dengan solusi berbasis data. Business analyst menggunakan data untuk memperbaiki proses bisnis, mengidentifikasi permasalahan, dan membuat proyeksi untuk mendukung perkembangan dan keberlanjutan perusahaan. Kebutuhan akan business analyst terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga di tahun 2030 diprediksikan akan terdapat peningkatan sebanyak 25% kebutuhan untuk operations research analyst, 22% untuk market research analyst, 14% untuk management analyst, dan 6% untuk financial analyst, sehingga terbuka lebar peluang untuk teman-teman membangun karir sebagai business analyst. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, ayo kita breakdown apa saja peranan utama dan tanggung jawab seorang business analyst. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan melakukan analisis. Hal ini mencakup mewawancarai pemangku kepentingan, termasuk klien, pengguna, manajemen, dan tim teknis untuk mendapatkan perspektif dari kebutuhan bisnis dari berbagai sudut pandang. Lalu, menjembatani pemangku kepentingan dan melakukan koordinasi terhadap semua pemangku kepentingan untuk menjalankan proyek yang sedang dijalankan. Berikutnya adalah menganalisa proses, yaitu menganalisa proses bisnis, alur kerja, dan sistem untuk mengidentifikasi apa saja yang perlu ditingkatkan atau hal yang tidak efisien dan juga area yang perlu pengembangan. Yang kedua, perbaikan proses. Hal ini mencakup mengidentifikasi kesenjangan, seperti menganalisis proses bisnis dan mengidentifikasi kesempatan atau peluang untuk perkembangan seperti menggunakan otomasi ataupun streamlining. Lalu merekomendasikan solusi, yaitu mengajukan proses atau alur kerja atau kelengkapan software yang bisa meningkatkan operasional, mengurangi biaya, ataupun meningkatkan efisiensi. Kemudian juga melakukan dokumentasi dan proyeksi, yaitu membuat studi kasus dan diagram dengan menggunakan tools seperti flowcharts, UML diagrams, dan model studi kasus untuk memvisualisasi proses bisnis dan sistem. Yang keempat adalah data analisis dan pelaporan. Hal ini mencakup menganalisis data, melakukan data analisis, dan melihat tren dan juga memberikan masukan yang bisa membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Kemudian ada pelaporan, yaitu menyediakan masukan yang bisa ditindaklanjuti dan laporan yang membantu pemimpin divisi untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Yang kelima adalah perencanaan strategis, yaitu mendukung perencanaan jangka panjang dengan terlibat di dalam perencanaan bisnis jangka panjang, dengan menganalisis tren pasar, strategi kompetitor, permintaan konsumen, dan menyelaraskan informasi tersebut dengan tujuan organisasi. Peran business analyst melibatkan penggunaan tools analytics, teknik visualisasi data, serta metode prediktif untuk memberikan rekomendasi yang strategis. Dengan kemajuan teknologi seperti big data, machine learning, dan kecerdasan buatan, business analyst dituntut untuk terus memperbarui keterampilan agar mampu menganalisis data yang semakin kompleks. Mereka tidak hanya memerlukan keahlian teknis, tetapi juga keahlian dan keterampilan komunikasi yang kuat untuk menjelaskan hasil analisis kepada berbagai pemangku kepentingan. Kalau kamu tertarik untuk menjadi business analyst, setidaknya ada 6 skill yang perlu kamu kembangkan. Yang pertama, berpikir analitis, yaitu kemampuan untuk menganalisis masalah yang kompleks dan memecahnya menjadi komponen yang lebih sederhana. Yang kedua, kemampuan teknis, yaitu pemahaman tentang proses pengembangan perangkat lunak atau software, pengelolaan database, dan sistem. Yang ketiga, problem solving, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan menghasilkan solusi yang efektif. Selain hal teknis, kamu juga perlu mengembangkan kemampuan komunikasi dan interpersonal kamu. Karakter dan kemampuan interpersonal yang baik diperlukan mengingat peran business analyst ini
menjembatani berbagai pihak dan kepentingan. Keterampilan komunikasi verbal dan tertulis yang baik untuk menyampaikan ide juga diperlukan, karena kamu akan menyampaikan ide dengan jelas antara berbagai pemangku kepentingan. Lalu, kamu juga perlu mengembangkan skill manajemen kamu, yaitu terampil dalam mengelola ekspektasi dan menangani konflik antara unit bisnis yang berbeda. Untuk merangkum apa yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau kamu tertarik untuk menjadi business analyst, berikut adalah beberapa proses sehingga kamu bisa menjadi professional business analyst. Yang pertama, kamu bisa bekali diri kamu dengan edukasi yang mendukung. Yang kedua, kamu perlu terbiasa untuk menggunakan alat atau tools yang biasa digunakan oleh business analyst. Yang ketiga, kamu bisa bekali diri kamu dengan sertifikasi. Yang keempat, kamu bisa mulai membangun portfolio. Dari semua itu, kemudian kamu bisa menjadi business analyst. Tidak perlu berkecil hati kalau kamu sekarang baru saja menjadi junior business analyst. Karena jenjang karir business analyst ini panjang dan menjanjikan. Mungkin saja kamu sekarang adalah junior business analyst. Tapi, 1-2 tahun ke depan, kamu bisa menjadi business analyst, senior business analyst, principal business analyst, kemudian kamu bisa menjadi business analyst manager, head of business analyst, dan kemudian kamu mungkin bisa menjadi chief dari sebuah departemen. Betul sekali, perubahan industri saat ini terjadi dengan sangat cepat. Tapi kamu sebagai seorang business analyst bisa beradaptasi dan berkembang di tengah perubahan industri yang cepat ini. Dengan cara apa? 1. Mengembangkan kemampuan teknis. Kamu perlu tetap terkini dalam teknologi. Keakraban dengan teknologi terbaru seperti cloud computing, machine learning, blockchain, dan analisis data sangatlah penting. Yang kedua, pelajari otomasi. Business analyst harus terbiasa dengan alat-alat yang bisa mengotomasi tugas, seperti robot process automation atau RPA, atau alat intelligent business, misalnya Power BI dan Tableau. Yang ketiga, memahami API dan integrasi. Ada banyak solusi saat ini yang melibatkan integrasi sistem. Jangan lupa untuk terus belajar dan meningkatkan skill dengan cara 1. Sertifikasi. Memperoleh sertifikasi seperti Certified Business Analysis Professional atau sertifikasi Agile dapat memvalidasi keterampilan dan menjaga business analyst tetap mengikuti standar industri. Yang kedua, hadiri webinar dan konferensi. Menghadiri webinar, konferensi, dan pelatihan secara teratur membantu kamu untuk mengikuti tren industri dan teknologi yang sedang berkembang. Yang ketiga, kursus online. Ada banyak platform yang menawarkan kursus tentang keterampilan bisnis dan teknis yang sedang berkembang, seperti AI, blockchain, data science, dan transformasi digital. Dalam proses kamu berkembang menjadi seorang business analyst, jangan lupa untuk mencatat dan mendokumentasikan proyek-proyek kamu yang sukses. Karena kamu, sebagai seorang business analyst, adalah pemeran kunci dalam memastikan bahwa tujuan bisnis tercapai melalui solusi teknologi yang efektif sehingga menghasilkan proyek dan bisnis yang sukses. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.